Halo guys, bukan Josulimi di sini and welcome back to Ngobrol Santuy. Ya, jadi hari ini lumayan rapi lah. Tapi kali ini aku mau bahas tentang email lagi guys. Ya, email lagi. Ya benernya bosen sih. Tapi mau gimana lagi guys, karena akhir-akhir ini lagi marak-maraknya. Bahkan banyak tech reviewer di luar sana yang udah besar-besar itu bilang ya, hati-hati email keblok. Tapi di sini aku bukan mau bahas tentang pemblokiran, tapi tentang bedanya apa sih email Kemenperin sama email Bea Cukai itu. Sebelumnya sorry banget telat ya kasih infonya. Ya memang aku juga taunya baru akhir-akhir ini. Ya udahlah nggak apa-apa daripada nggak aku buatin video ini guys. Ya pertama aku bahas dari email Kemenperin dulu guys. Jadi email Kemenperin ini hanya menerima distributor resmi aja yang jual di Indonesia ya guys. Contoh misalnya Erafone, iBox, Digimap, atau mungkin di sini kalian yang mau jadi distributor resmi Apple ya kalian daftarnya pasti nanti ke Kemenperin. Buktinya apa? Aku juga udah baca berita-berita dan udah aku buktiin sendiri di iPhone 13 Pro ku ini. Ini kan aku belinya resmi di iBox ya. Kalau aku cek di Kemenperin itu terdaftar guys emailnya. Tapi kalau aku cek di Bea Cukai itu nggak terdaftar. Jadi kalau kalian beli iPhone resmi, pasti emailnya terdaftar di Kemenperin, tapi belum tentu emailnya terdaftar di Bea Cukai. Aku di sini nggak berani bilang pasti ya, tapi kebanyakan itu nggak terdaftar di Bea Cukai, termasuk aku sendiri juga ya. Mungkin kalian ada informasi lain lagi, komen aja di bawah guys. Terus selanjutnya yaitu kalau kalian iPhone X Inter gitu ya. Loh bang, kalau gitu gimana cara daftar emailnya? Atau kok nggak muncul di Kemenperin? Kalau misalnya kalian beli iPhone X Inter gini ya, itu biasanya emailnya muncul di Bea Cukai atau bisa jadi enggak. Nah ini masuknya ke email Bea Cukai. Jadi kan kalian tahu ya, Bea Cukai itu nggak hanya melayani email aja, barang impor dan kawan-kawan lah pokoknya. Tapi aku di sini mau fokusin ke handphone dulu ya, terutama iPhone gitu ya. Misalnya nih kalian beli iPhone X Inter di toko A gitu ya, email di Bea Cukai tidak terdaftar, email di Kemenperin tidak terdaftar, berarti email iPhone itu tidak terdaftar ya di data negara kita ini. Resikonya apa? Jelas ya, resikonya bisa keblokir. Tapi apakah pasti keblokir? Aku di sini juga nggak berani jawab karena memang gimana ya, kejadian ini bener-bener random banget deh gitu ya. Nah terus bang, aku sudah pakai di iPhone-nya, habis itu keblokir. Gimana caranya biar bisa aku pakai lagi ya? Sebelum kalian bayar email, kalian tonton videoku yang ini guys, karena di situ aku sudah kasih beberapa tips. Ada yang bisa, ada yang enggak ya. Jadi tips aku ini memang nggak murni 100% pasti works di kalian. Beda device, beda juga case-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah ikuti tips itu nggak bisa, ya berarti mau nggak mau ya bayar pajak email gitu ya. Kalau misalnya kalian itu bukan distributor resmi, pasti nanti daftar emailnya di Bea Cukai gitu ya. Tapi lagi-lagi di sini aku juga belum pernah melakukan pendaftaran email karena memang iPhone X Interku ini nggak keblokir dan ya selamat deh nggak keblokir gitu ya. Jadi mohon maaf banget kalau di sini aku nggak bisa kasih contoh ke kalian gimana sih cara bayar pajak email. Tapi yang aku tahu nih ya, kalian langsung aja masuk ke websitenya, terus ikuti panduannya. Nah pasti banyak dari kalian yang tanya nih, harga bayar pajak emailnya berapa bang? Tergantung dari barang kalian ya, tergantung dari harga iPhone kalian ya. Semakin mahal harga barang kalian, itu pasti semakin mahal juga pajaknya gitu ya. Ya aku tahu nih, kalian siap-siap uang sekitar 1 jutaan ya. Mungkin bisa lebih atau juga mungkin bisa kurang, tergantung dari device kalian ini seberapa mahal gitu ya. Kalau misalnya kalian tanya ke aku, bang bayarnya ribet gak? Bayarnya lama gak? Pelayanannya gak becus dan kawan-kawan? Well, aku di sini juga gak bisa jawab guys. Ya semoga kalian dilancarkan aja kalau yang mau membayar pajak email gitu ya. Nah kalau itu tadi kan sebuah contoh kasus ketika kalian beli iPhone X Inter di toko Indonesia ya, misalnya di toko A gitu. Gimana kalau misalnya kalian itu beli iPhone dari luar negeri, misalnya kalian liburan ke Singapura, ke Hong Kong, pokoknya dari luar negeri, terus kalian itu mau bawa masuk iPhone-nya ke Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak tinggal di Indonesia, ya mending nggak usah daftar guys, karena di Indonesia dikasih kesempatan email buat orang-orang turis gitulah istilahnya. Yaitu ketika kalian tinggal di Indonesia tanpa daftar, kalian dikasih waktu 90 hari atau 3 bulan ya. Mungkin liburan ke Indonesia cuma 1-2 bulan, it's okay, nggak mungkin keblokir kalian pakai operator apapun karena dikasih email 90 hari itu guys. Kalau kalian orang Indonesia yang liburan ke luar negeri, habis itu bawa pulang lagi HP-nya
ke Indonesia mau nggak mau ya harus bayar pajak IMEI gitu ya. Bang, aku nggak mau bayar pajak. Ya silakan aja. Nanti kalau keblokir ya urusan kalian masing-masing. Kalau kalian bayar pajak di bea cukai langsung di bandara ketika kalian habis pulang dari luar negeri, kalian bisa lihat langsung aja rinciannya di sini guys. Ini aku kutip dari website langsung beacukai.go.id. Aku di sini bukan orang ekonomi, jadi aku nggak ada kapasitas untuk menjelaskan pajak-pajak itu apa aja gitu ya. Ya di sini ada PPN, PPH, ada nilai pabean, ada PPN. Buat kalian yang bingung, langsung aja kalian cek ke Google guys, maksudnya itu apa aja ya. Jadi intinya, kalian itu pasti dikenakan pajak pungutan bea masuk ya, yaitu bea masuk sebesar 10%, PPN sebesar 11%, dan PPH sebesar 10% bagi yang memiliki NPWP dan 20% yang tidak memiliki NPWP. Dan di bawahnya ini ada keterangan lagi ya, kalau misalnya kalian menggunakan jasa impor, jasa pengiriman barang, itu dikenakan bea masuk sebesar 7,5% dari nilai pabean dan PPN sebesar 10% dari nilai impor. Dan satu lagi yaitu ada namanya IMEI suntik. IMEI suntik itu apa bang? Karena kok ngetren banget, harganya kok murah, habis itu kok bisa ada jaminannya. Tapi ada juga orang yang merasa ketipu gitu ya. IMEI suntik ini gampangannya seperti ini ya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Maksudnya kalau aku salah kalian tinggal komen aja. Contoh nih, kalian beli iPhone 13 X Inter, habis itu keblokir, terima jasaan blok IMEI 300.000, 400.000, 200.000. Itu bukan bayar IMEI resmi ya, melainkan itu pasti suntik IMEI. Gimana cara kerjanya? Misalnya IMEI HP ini kita sebut A gitu ya. Yang namanya handphone itu kan pasti ada yang misalnya sudah hancur, sudah hilang, atau misalnya sudah dimusnahkan gitu ya, sudah didaur ulang. Itu kan pasti IMEI-nya kosong gitu ya guys. Nah, mungkin dari IMEI yang kosong tadi itu dipindah ke IMEI HP ini. Jadi IMEI HP ini bukan IMEI A lagi, melainkan IMEI dari HP B gitu ya. Apakah bisa dikembalikan lagi? Katanya sih bisa ya. Apakah memang betul-betul terjamin dari bebas blokir? Kalau aku jawab, bisa ada resiko kemungkinan untuk keblokir lagi. Jadi kalau menurut aku, daripada kalian bayar jasaan blok IMEI, mending kalian bayar pajak bea cukai sekalian. Aku di sini juga nggak tahu maksudnya pemerintah nih kayak gimana. Oke lah, misalnya pemerintah butuh duit gitu ya. Ya udah deh, kita mau nggak mau ya terpaksa rela lah ditariin pajak. Cuma ya please kayak kasih peraturan tuh yang jelas, kasih step by stepnya. Mungkin bisa bayar di Indomaret, mungkin bisa bayar di Alfamart. Jadi misalnya orang yang mohon maaf mungkin sudah gaptek, sudah berumur, beli handphone, habis itu handphonenya loh kok keblokir, nggak tahu cara bayarnya gimana, mungkin ke kantor bea cukainya juga jauh, mungkin nggak bisa internetan, yaudah tinggal langsung aja kayak ke Indomaret, ke Alfamart, tinggal bayar. Ya mungkin semoga kedepannya dimudahkan seperti itu ya. Oke guys, segini dulu video IMEI Kemenperin, IMEI bea cukai, IMEI suntik. Semoga di sini kalian tercerahkan, dan mohon maaf kalau info-info yang dulu aku pernah sampaikan itu nggak lengkap. Intinya sih info yang aku dulu sampaikan ya 11-12 mirip sih. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada pengalaman, ada masukan, atau kalian bang itu salah itu bang, yaudah langsung aja komen di bawah guys. Itu sangat membantu banget. See you in the next video guys.